Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillah wa may yudlilhu fala tajida lahu waliya mursyida. Alhamdulillahi rabbil alamin wa syukrillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala nabiyyu taraktu fikum amroini lan tadhilu mamassaktum bihima kitaballah wa sunatan nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Sesepuh bini sepuh majelis taklim, khususipun takmir Balai Dakwah Muhammadiyah Masaran, semoga semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis taklim baik muslim muslimah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, kita diizinkan oleh Allah pada pagi hari ini. Saya yakin ini tadi sudah ada yang nimbal setelah melakukan jamaah sholat subuh. Saya yakin sudah ada kajian-kajian Ahad pagi ba'da subuh, termasuk diri saya ini sudah nimbal. Alhamdulillah, karena ini anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melekat di hati kita, diberikan banyak nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, saha nikmat sempat. Dengan demikian marilah kita ulang kembali untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama bil lisani tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam Allah telah menetapkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nyata-nyata insya Allah telah ditetapkan
Semoga di yaumul kiamah kita sampai dengan anak keturunan mendapatkan syafaat lantaran beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, majelis taklim rahimakumullah. Setelah kita mendengarkan dari Ustadz Iftitah di depan, barangkali ini nanti nyambung dengan tema yang kita sampaikan secara ringkas pada pagi hari ini, yaitu menggapai, mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya, seakan kita umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia, wabil khusus lagi di Masaran. Saya tadi sudah matur dengan Ustadz Yanto. Sini biasanya kalau infak sebelum adanya pandemi ini sekitar 4, 5, 6 juta. Tapi sekarang menurun drastis. Tinggal sekitar 2,5 sampai 3 juta. Mengapa demikian? Karena umat Islam ini merasa adanya ketakutan, sangat tercekam, bahkan takut dengan intimidasi, bahkan takut dengan dikatakan umat Islam itu teroris. Engko nek kepinteran ngaji malah dituduh sebagai teroris. Para pengkhianat rezim yang mereka selalu mengingkari syariat itu malah dipuja-puja. Orang tua kita dulu mengatakan jane becik ketitik Allah ketara. Tapi zaman sekarang kebalikannya, becik dicutik, sing Allah malah dadi tampa. Zaman sekarang demikian. Untuk mengantisipasi supaya infak kita semakin meningkat, mari kita gusah yang namanya Corona. Mbak Corona harus tidak kembali ke Indonesia. Misalkan itu masih tetap ada di Indonesia, Allah menambarkan itu adalah virus biasa yang tidak menakutkan kepada umat Islam. Karena kita sudah ditetapkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya ketakutanku hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah untuk mengusir kedahsyatan corona, virus corona, pandemi, maka marilah kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita semua dibebaskan, kita semua dikebalkan oleh Allah terhadap virus corona. Fa insyaallah, monggo sareng-sareng berdoa. Dipun tuntun napa sareng? Biasanya doa untuk mengantisipasi berbagai bahaya sampun sami apal nggih. Neng apike dituntun ben bareng nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa ini, ya Allah,
aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta, dan segala penyakit buruk yang mengerikan lainnya, termasuk virus corona. Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya, atas nama Allah, sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dan Dia Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Fa insyaallah, semoga dengan doa ini tadi kita semua dikebalkan adanya virus corona, pandemi segera berakhir. Fa insyaallah, Allahumma amin. Tapi saya juga termasuk kaget. Loh, kenapa ini kok diperpanjang lagi? Loh, seakan kok penyakit kok direncanakan. Tolong kepada umat Islam, marilah kita berpikir semakin mendalam. Loh, yang namanya PPKM kok digawe? Bahkan ini yang akan datang sudah diprediksi. Pada bulan puasa katanya ada varian baru. Ada varian 3. Loh, ini umat Islam kok randang do kompak. Yuh, kuwi rasah digagas. Kita tetap berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mutlak, supaya kita itu bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat dibutuhkan, Bapak Ibu. Betul, rahmat Allah itu sangat dibutuhkan, karena tingkatan grade daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun orang itu banyak mendapatkan ridho ketakwaan kepada Allah, tapi kalau tidak memperoleh rahmat Allah, masih dimungkinkan, disangsikan untuk bisa meraih Jannatun Naim. Jadi rahmat Allah ini mutlak penting sekali. Maka dalam Quran surah Al-Fatihah saja, Bismillahirrahmanirrahim, mutlak kita membutuhkan dengan menyebut asma Allah Ar-Rahman. Rahmat Allah itu mutlak terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah khosoh, rahmat yang khusus. Rahman yang ini diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sangat beruntung sekali Bapak Ibu, kita menjadi orang yang beriman, karena akan selalu dekat. Allah selalu bersama kita, selalu memberikan kasih sayang kepada kita. Ar-Rahman ini, kasih sayang ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Adapun Ar-Rahim, kasih sayang Ar-Rahim dari Allah ini diberikan kepada semua makhluk. Ini namanya rahmat yang ammah, rahmat umum. Maka sangat beruntung orang beriman, otomatis mendapatkan 2 rahmat ini. Rahmat sebagai manusia yang beriman, karena Allah berfirman kalau itu tidak beriman, bagi Allah tidak ada manfaatnya. Dan Allah sendiri memang mempersilahkan. Quran surah Al-Kahfi ayat 29, silahkan kalian kalau beriman, silahkan beriman. Jikalau kamu kafir, silahkan mengingkarinya, kufur. Maka sangat beruntunglah kita orang yang beriman mendapatkan 2 rahmat sekaligus, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Namun proses, ini yang penting, ini proses untuk memperoleh rahmat Allah mutlak itu ada berbagai petunjuk Allah. Ternyata saya setelah mempelajari Quran
itu menemukan ada 7 kalimat yang di situ ada tutupan kalimat itu mengandung limpahan rahmat dari Allah. Bisa dikatakan kalau di situ saya tulis la'allakum turhamun. Karena Allah telah memperingatkan tanpa rahmat Allah manusia itu nanti akan rugi, bahkan bisa binasa. Untuk mengantisipasi, mengaiti supaya kita tidak menjadi manusia yang rugi bahkan binasa, Allah telah berfirman dalam Quran surah Hud ayat 47, wa illa taghfirli wa tarhamni akum minnal khasirin. Dan sekiranya ya Allah, kalau engkau tidak memberikan ampun kepadaku, tidak memberikan belas kasihan kepadaku, niscaya aku nanti akan menjadi orang yang rugi. Maka ini sebagai dasar, seperti tadi dikatakan oleh Ustadz yang memberikan iftitah, ternyata nyambung. Langkah awal manusia yang beriman itu mulai mensucikan dirinya, itu memang dibuka dengan taubatan nasuha. Itu ibaratnya kita masuk kampung surga, itu kita baru membuka pintu. Taubatan nasuha itu baru membuka pintu untuk mencapai ma'rifatullah. Jadi mutlak sekali Bapak Ibu proses. Kelihatannya ini mencekam banget, karena ini sangat menakutkan kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak perlu takut. Marilah kita mengikuti firman Allah Quran surah Al-A'raf ayatnya 56. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dengan kita, dekat sekali. Hanya permasalahannya kita itu terasa atau tidak. Seperti apa kita untuk menggapai rahmat Allah itu? Dengan cara apa kita dapat memperoleh rahmat Allah? Telah ditegaskan, bahkan berbagai ulama ini sepakat bertakarub kepada Allah supaya bisa dekat diri dengan Allah. Otomatis sebagai insan manusia harus selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka gerakan Muhammadiyah ini adalah satu-satunya yang memperjuangkan melalui amar ma'ruf nahi mungkar, memperbanyak amalan ibadah-ibadah, membasmi, menghilangkan angkara murka. Dengan demikian mutlak sebagai penghalang, mafhum muhalafahnya sebagai penghalang orang tidak mendapat rahmat Allah adalah berbuat maksiat. Maka berbuat maksiat harus kita buang, harus kita jauhkan. Ini kalau tidak terbiasa memang sulit Bapak Ibu. Nyuwun sewu, apalagi seorang wanita biasanya kan banyak ngendikane. Ini akan sangat berbahaya kalau tidak berhati-hati. Rasulullah kan sudah memperingatkan, berbicaralah yang baik, jikalau tidak bisa yang baik, lebih baik diamlah. Ini ternyata senjata umat muslim untuk menggapai rahmat itu. Ternyata kalau berbicara tidak bermanfaat, lebih baik kita diam. Ini perjuangan Bapak Ibu.
sulit karena sudah terbiasa hablum minanas. Kita sebagai makhluk sosial biasanya nek ngendikane iki gak oke dianggap wong ki bodho. Sakniki nampa nganten pasrah nganten ngoten mawon nek 2 menit rampung. Kuwi gak iso guneman kuwi wong kuwi. Sedangkan itu pakeme jane pasrah mung 4 macam. Nampa niku ya mung 4 macam. Tapi biasanya dirangke. Panembromo Pambagio Harjo barang wis disangkut sisan. Pamitan. Ini budaya yang perlu kita rombak. Budaya yang perlu kita perbaiki. Siapa yang memperbaiki? Diri kita masing-masing. Dengan demikian Bapak Ibu, dulu pada waktu kisah Nabi Ibrahim, ya, kisah Nabi Ibrahim dalam Quran surah Maryam ayat 44, ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani asyiya. Wahai bapakku, bapak Nabi Ibrahim asmane sinten Bu? Ashar. Itu dulu pembuat arca, penyembah syaitan, penyembah rahib-rahibnya. Itu diingatkan, ya. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang maha pemurah. Syaitan itu mengakui, iblis itu mengakui kepada Allah, tapi dia durhaka, tidak mau menyembahnya, tidak mau beribadah, mengibadahinya. Dengan demikian perlu kita berhati-hati. Seperti dalam muqaddimah saya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu sudah mau agama Islam yang kafah secara keseluruhan. Keseluruhan itu seperti apa? Keseluruhan itu adalah mulai dari hati. Hatinya meyakini, membenarkan, mau, ucapan di mulutnya, takririyahnya, walaupun secara mulai diam, mengucapkannya dengan tindakan-tindakan. Ini adalah menyatu jadi satu. Ati, lati, pakarti, nyawiji dadi siji. Inilah yang namanya fisil mikafa. Coba sekarang jujur kita, seperti apa yang disampaikan Ustadz juga di depan, infak misalkan. Kita membawa uang 5 lembar. Ada uang itu ratusan ribu, 50-an ribu, 20-an ribu, puluhan ribu, 5 ribuan atau 2 ribuan. Coba kalau ada kotak keliling, jujur yang dimasukkan yang mana? Kebanyakan itu yang dimasukkan sing ragil. Anak ragil kan biasanya kan paling disayang. Loh, paling disayang konon katanya tidak mau terkena virus corona. Sodakoh infak itu adalah penolak semua penyakit. Ini tolong. Aduh, aku mau tuas leh ku ngleboni neng kotak infak. Lho kok sing cilik belum kasep, nanti mau pulang dibaleni, sing anak barep mau dicekel dicemplungke. Aja mung sing anak ragil, sing abang-abang monggo dicemplungke. Memang sekarang ini waktunya membangun. KBIH Masaran bangun, pondok pesantren bangun, ini akan semuanya bangun. Ini kesempatan kita, bukan pemaksaan pada diri kita, tapi ini pemanfaatan, kesempatan, peluang kita untuk berbuat baik. Monggo infakkan. Alhamdulillah, ini saya juga baru membuat Balai Dakwah Muhammadiyah. Insya Allah ini sudah 90%, tinggal finishing akhir. Insya Allah nek panjenengan tak undang ten Sumber Lawang ngoten do kersa.
Do kersa kalih piknik mengke tindak wisata Gunung Kemuku tak derekke. Sana sekarang menjadi taman wisata Sragen. Bukan image-nya sana itu tempat seperti itu, tidak. Sekarang sudah digusur. Kemudian nanti kalau ingin santai, walking nanti mampir ke Karamba Apung, Kedung Ombo, tak derekke. Di sana satpamnya itu konco saya. Insya Allah nek penjenengan kalih kula mungkin gratis, gak ditariki tarif masuk. Lumayan kan? Ya, jadi untungnya kita itu berkawan, berteman itu insya Allah. Nek penjenengan arep tindak Sumber Lawang, otomatis mesti ngelangkungi ngarep kula. Kula Lor Hadiluwih, otomatis sebelum Sumber Lawang 1 kilometer. Injih Lor Hadiluwih, Mojopuro, sak kidulipun Celupak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, ternyata seperti yang disampaikan Ustadz di depan tausiah iftitah tadi, warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti pesannya Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadhilu mamassaktum bihima kitaballah wa sunatan nabiyhi. Aku tinggalkan 2 perkara jikalau kalian tidak mau tersesat, supaya kalian menggapai la'allakum turhamun, mendapatkan rahmat Allah. Al-Quran, fa inna asdaqal hadith, sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, yaitu Quran. Sebaik-baik petunjuk yaitu as-sunnah, al-hadis. Karena sekarang Bapak Ibu, orang menganggap standar kebenaran itu banyak. Kalau kita umat Islam mosok menggunakan standar selain syariat Islam? Standar kita itu adalah Quran dan sunnah. Jangan standarnya norma hukum, norma sosial, apalagi norma budaya. Islam kita sudah akan dinusantarakan. Naudzubillahi min dzalik. Standar kita adalah Quran dan sunnah. Jangan mau kita diubah-ubah. Nah, untuk menggapai rahmat Allah, yang pertama ternyata taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini mutlak. Wa atiiullaha war rasula la'allakum turhamun. Quran surah Ali Imran 132. Mutlak kepada manusia diperintahkan dengan tegas. Perintah ini tegas, taatilah Allah dan Rasulmu supaya kamu mendapat rahmat. Di sini ada la'allakum turhamun pada akhir ayat. Jadi kunci yang pertama, siapapun orang manapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, selama tidak taat kepada Rasul, bagi Allah itu adalah tidak ada manfaatnya. Walaupun kalau di dunia saat sekarang mereka sangat terhormat, dipundi-pundinya dindi nek jabat tangan, disalimi, disayang, dicium, Masya Allah. Tapi dia standarnya adalah hukum alam. Ini akan tidak ada nilainya, maknanya. Maka tolong kepada yang barangkali menjadi hakim, barangkali yang memiliki profesi sebagai advokat. Anak saya kebetulan ada yang advokat. Saya sarankan, kunci utama adalah taat pada Allah dan Rasul. Kamu jangan pernah membenarkan yang salah dan jangan pernah menyalahkan yang benar. Itu saya suruh pegang bakoh. Dan jangan pernah kamu membela orang itu memberikan target kudu semene, haram uang itu. Sak pawehe sak ikhlase, malah sok-sok niku nek berhasil keporo oleh akeh. Tapi ternyata di dalam sana Masya Allah, di situ diadakan transaksi MOU. Anak saya katakan, perjuangkan kebenaran,
Wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Bani Israel 81. Dan katakan yang hak, katakanlah yang benar. Mutlak itu harus dikatakan. Namun ini berat, mengatakan yang benar itu betul berat. Apalagi nuwun sewu ibu, ada yang pengusaha pedagang di pasar, hati-hatilah. Saya hanya pesan hati-hati. Niki mboten kula terangke, pesan hati-hati. Jangan menipu diri kita sendiri, jangan menipu pada Allah, jangan menipu kepada orang lain. Ini kebetulan yang berprofesi sebagai pengusaha. Pengusaha yang beriman. Wa qul ja'al haqqo wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Karena kalau mengatakan yang batil, innal batila kana zahuqa, pasti akan lenyap yang batil itu. Jangan senang lah aku nek karo ngapusi untuk badi oke. Ingat firman Allah, innal batila kana zahuqa. Barang sing entoke niku batil, itu nanti akan lenyap, musnah, merugikan diri kita, membebani diri kita. Jadi mutlak yang pertama, kita harus taat pada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, untuk kita menggapai rahmat Allah adalah mengikuti kandungan Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ditutup dengan la'allakum turhamun. Barang siapa yang mau mengamalkan kandungan isi Quran, Allah akan merahmati. Maka Quran ini betul sekali tadi. Yang pertama kali ada Iqra, ada tadarus, ada simaan. Karena memang perintah syariat. Yang pertama kali Aqra'a, bacalah. Setelah dibaca, supaya hati lati pakarti ini menjadi satu, otomatis yang kedua lihat tadabbur, harus kita pahami maknanya. Maka ngaji niku sing apik sithik ning ngerti karepe. Almarhum bapak saya, alhamdulillah, Ustadz Markum, Ustadz Taslim, yang hari Selasa itu juga takziah bapak saya wafat. Mungkin panjenengan wis kenal niku, senengane yo ngaji teko Masaran. Mbah Harjo daleme Winong mriku Mbah Harjo, mungkin sudah banyak yang kenal. Niku riyen terpundi-pundi niku karo almarhum Pak Haji Kadiman. Nek ora karo Pak Kadiman, karo Ustadz Bilal. Niku nyandi-nyandi kintil melu, bahkan menjadi muadzin masjid. Usianya 94 tahun, sakit di PKU 3 hari, pulang 2 hari, hari ketiga saya periksakan lagi ke PKU, gak apa-apa niki, dokternya ngendika gak apa-apa, engko mari tiba alhamdulillah Allah memanggil sedo bapak kula. Alhamdulillah. Niku kula takoni zaman dulu ngalor ngidul niku beto kitab niku Yasin. Disai nganti lutuh ngoten rupane. Neng bapak kula tekoni niku sak tembung. Gak ngerti karepe. Ha iki Mbah, panjenengan leh ngaji bendina piye? Ya wis pokoke ngaji hanya li aqra'a, dibaca. Memang dibaca itu sudah mendapat pahala. Betul. Tapi lebih besar supaya mendapatkan rahmat Allah, lihat tadabbur, dimengerti maknanya. Mila sekedik monggo nek ngaji, mungkin sak wukuf niku diterangke tegese. Nggih. Kados kula nek kajian-kajian wonten kelompok-kelompok kula sampai kelompok kecil, kula duwe nuwun sewu santri niku sing wis 20 tahun
Niku mbah-mbah niku sing yuswane sakniki pun 8 dosonan gangsal. Niku nuwun sewu upa bengkong we gak apal. Gak ngerti upa bengkong. Alif itu apa ndak pernah tahu. Nang mergo 20 tahun. Kula yo gumun dituntun niku bendina arep ngaji niku Quran surah Al-A'la iki iso apal. Quran surah Al-Ghasyiyah niku iso apal. Kula yo gumun. Inilah haram Allah, kelebihan Allah yang diberikan kepada hambanya yang betul-betul mau istiqomah taqarruf kepada Allah. Kula yo gumun, wong kula dhewe mawon sok-sok maca Al-Ghasyiyah niku kudu ngati-ati. Nek ora ngati-ati niku rak meh padha ta niku. Kudu ngati-ati. Ning mbah sing umure niku 84 tahun gak ngerti upa bingkong, saged hafal. Karena apa? Karena terlatih. Seminggu 2 kali kajiannya. Yang ketiga, bapak-bapak, harus diamalkan, dibaca, difahami, diamalkan. Mengamalkan ini juga tidak terlalu berat, karena ini individu. Hablum minallah. Mengamalkan amalan perintah Allah itu adalah individu, itu tidak terlalu berat. Apalagi kalau di masaran, alhamdulillah Muhammadiyahnya sudah besar. Kajian Ahad pagi di Sumber Lawang ba'da subuh tadi paling banyak jamaahnya hanya 400. Tapi di sini saya tadi tanya kepada Ustadz Yanto, di sini sekitar 600-an. Kalau printer makalah itu 1 rem itu habis, 1 rem itu kurang, berarti kan lebih dari 500. Ini mudah-mudahan brosurnya habis, berarti lebih dari 500, bahkan mencapai ribuan. Ini luar biasa bapak-bapak. Mengamalkan ini adalah lebih mudah daripada yang keempat, fasda, mendakwahkan. Mendakwahkan ini adalah lebih berat. Sedangkan ini perintah Rasulullah, balighu anni walau ayah. Kita semua menjadi ustadz-ustadzah, mutlak harus berani mendakwahkan. Lah sekarang sudah zamannya umat Islam, ayo kita bersatu. Apalagi menghadapi tahun 24. Umat Islam harus bersatu, harus jaya, apapun partainya. Selama itu partainya memperjuangkan umat Islam, ayo kita dukung. Ayo kita dukung. Karena itu nanti dampaknya kepada kita. Dulu kan ustadz, mubaligh, ulama itu kan dilarang. Ceramah ini mengatakan sekaligus mengkaitkan dengan politik kan dilarang. Sekarang kita terlambat. Piye saiki nek kahanane kaya ngene iki? Karena umat Islam takut diintervensi. Sekarang ulama-ulama yang baik itu wis ditangkepi. Nah sekarang mari kita membangun kekuatan dari bawah. Kita kompak. Al-muslimu akhul muslim. Kita adalah satu saudara. Walaupun kita itu sebantal, sekasur, serumah, sedapur, jikalau tidak sama-sama beriman, besok di sana juga tidak akan ketemu. Besok di sana tidak akan ketemu. Maka marilah mulai sekarang kita bersiap-siap untuk kompak memperjuangkan kebenaran. Yang kedua, jadi mengikuti kandungan Al-Quran. Yang ketiga, bapak-bapak, menyimak bacaan Al-Quran. Menyimak, memperhatikan. Maka tolong, saya percaya, alhamdulillah kalau dalam kegiatan sosial, bapak-bapak nggih, niki nek jagung jinagong kula yakin wis gak enek sing ngasta rokok. Pun mboten enten sing ngerokok. Walaupun hukumnya itu makruh, makruh niku nek suwe-suwe kerep leh ngerokok jadi haram. Alhamdulillah kita sudah tidak merokok. Contoh pagi hari ini tidak ada satupun yang merokok. Apalagi ibu-ibu tidak ada yang merokok. Alhamdulillah. Saya takut kalau Quran dibaca dia dengan pegang rokok,
dengan sambil ngrungokke, engko ngerokok neh, ngerokok neh, saya takut. Innal batila, ini barang sing batil. Jane Quran ki mau apik, diwaca nek dicampur barang sing makruh. Makruh dadi haram, akhirnya campur aduk dadi rusak. Tolong. Menyimak bacaan Quran ini adalah diperintahkan oleh agama. Dan apabila dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Dengan demikian Bapak Ibu, ternyata dengan membaca Quran yang kita sedikit-sedikit itu mengetahui makna bahasa Arab. Makna bahasa Arab. Insya Allah ini akan memperbanyak ilmu pengetahuan kita, memperkaya amalan ibadah kita. Insya Allah demikian Bapak Ibu. Jadi tolong kalau Quran itu dibacakan, kita jangan melakukan aktivitas apapun. Kemudian yang keempat, menegakkan sholat, menunaikan zakat dengan berdasar tuntunan atas yang dicontohkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ternyata sholat itu kalau tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, man ngamilan sholihan ngalaihi amruna fahuwa raddun. Jikalau kalian melakukan amalan ibadah yang baik tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, amruna fahuwa raddun, rugi, bahkan itu ditolak, tertolak amalan itu. Maka nuwun sewu niki sing kathah rak mun sepuh-sepuh, alangkah baiknya suatu saat ustadz-ustadz yang muda ini memberikan contoh bagaimana sholat ala Rasulullah. Karena takbiratul ihram itu saja macamnya Masya Allah banyak sekali. Rasulullah hanya memberikan contoh dua. Rasulullah contohnya hanya dua. Takbiratul mengangkat tangan yang pertama ini adalah menghadap kiblat sampai menyentuh daun telinga. Ini yang pertama. Yang kedua mengangkat tangan menghadap kiblat setinggi bau. Setinggi bau. Biasanya yang setinggi bau ini adalah seorang wanita. Masalahnya wanita itu kalau sholat kan pakai nuwun sewu mukena. Nek mukena iki penjenengan jereng munggah, biasanya ya ini sesak atau bagaimana itu, terganggu. Lah, yang orang Muslim mengangkat tangannya alangkah baiknya. Alangkah baiknya. Saya mengatakan alangkah baiknya. Ini sampai pada daun telinga, menyentuh daun telinga. Ternyata Rasulullah contohnya hanya dua itu. Sholat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang mengangkat tangan itu saja, setiap takbir itu mengangkat tangan. Loh iki leh marahi piye? Ini yang salah para ustadz, bukan ibu-ibu. Karena kajian itu yang ngendi-ngendi diceramai banyak sekali, tapi ternyata sholatnya masih banyak yang keliru. Saya lebih senang, saya insya Allah ditimbali neh sok kapan, atau dalam kajian kelompok kecil, itu saya insya Allah siap menjadi dan memberi contoh sholat yang benar menurut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali, karena sholat yang diterima oleh Allah syarat mutlak itu dua, khusyuk dan khudu, tumak ninah. Khusyuk itu yang bisa menilai diri kita masing-masing. Piye kunci hilang ketelisut ngono wae ketemune nek bar sholat kok. Aduh, karena apa? Kurang khusyuk. Supaya khusyuk harus ada persiapan-persiapan. Khudu yang kedua, tumak ninah, gerakannya harus tepat. Ada yang sholat itu nuwun sewu nggih, itu sholatnya itu malah bungku rumangsane iki, rumangsane ngusuk-ngusuke, nguduk-nguduke. Ndak boleh, sholatnya itu harus tegak.
Karena memang ada itu yang bungkuk gini, kawan saya ada. Bola bali tak elek kayak gitu. Aku ben luweh kusuk kok. Khusyuk ini kan ungkapan kata-kata kalimat yang kita baca, yang tahu hanya kita dan Allah. Jadi khusyuk itu siapapun tidak bisa menilai kecuali diri sendiri dan Allah. Tapi tumakninah, gerakan piye iki nek lungguh kuwi tawaruk kuwi piye, iftiros kuwi piye, niki enten aturane. Ora kok butuhe mak glento sikile diadepke nengen, kan biasa itu, seperti banyak. Ini harus diperhatikan, kecuali itu udzur, kecuali sakit dan sebagainya. Jadi mutlak ini harus kita tegakkan, sholat dan menunaikan zakat. Bapak Ibu monggo zakatipun digatosaken nggih, diupayakan digatoske nggih. Kemudian yang kelima, banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Di sini akhir ayat la'allakum turhamun lagi. Rasulullah itu setiap hari minimal beristighfar itu adalah 70 kali sampai 100 kali. Jadi minimal 70 sampai 100 kali istighfarnya. Coba mari kita muhasabah. Kula panjenengan lek istighfar sedina sewengi ping pinten? Jujur saja, baik sholat fardu maupun sholat sunnah sehari semalam, ayo kita hitung baru berapa rakaat. Apakah sudah ada 50 rakaat sehari semalam? Apakah sudah ada 60 rakaat? Ayo jujur. Apalagi apakah ada 72 rakaat? Sholat fardu didukung sholat sunnah, baik yang mu'akadah dan ghairu mu'akadah. Ini kalau mendekati lengkap adalah 72 rakaat sehari semalam. Kuwi sholat apa wae kuwi. Kalau dalam kajian khusus tentang sholat, dulu Abu Hurairah ini luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan waktu 8 jam semalam suntuk itu sholat itu bisa mendapatkan 1000 rakaat. Subhanallah ya Allah. Panjenengan mboten sah kaget Bapak Ibu. Panjenengan mendatangi majelis ilmu seperti ini disayapi oleh sayap para malaikat, mendapatkan bonus pahala, disetarakan, disamakan dengan mendapat melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah. Mula yen pengajian saya minta sing sregep, jangan pernah absen pengajian. Kula jamaah yang sudah jamaah tetap niku tak janjei nganti gak tindak kajian gak izin tak kon ngisi pengajian. Ya nek sing wis pinter biasa, lah nek sing doreng saged. Ha nembe ten ngarepan iki kringete wis metu kabeh. Masyaallah. Ya Allah. Lah nggih. Kula hukum ngisi pengajian anggere tidak masuk, tidak izin. Karena apa? Bapak Ibu, terkadang kula niki mengke, bar niki mangke jam 12:30 niku mangke ngisi malih jamaah kajian haji niku Kecamatan Sumberlawang. Jadi satu hari semalam niku nuwun sewu kula gak riya. Ini saya hanya untuk menjadi contoh dan untuk memberi contoh. Sehari semalam niku kula kajian niku minimal sehari semalam tuh 3 kali, 4-5 kali sehari semalam. Bayangkan Bapak Ibu. Mula kula ten pundi-pundi niku nuwun sewu kula niku mung numpak gledekan. Mergo kula kapok saat itu ngimami
khotib Idul Fitri disambung macan, mongko kuwi ning daleme Pak Camat salate. Mergo ramene kula nggawa roda papat. Niku arep nglanggar niku angele masyaallah. Anggere montor gede-gede. Nglanggar niku angel, kula niku meh niku wis di Bilal niku wis di wiwiti. Meh telat kula nembe kledang-kledang. Oh lah niku pun ngadeg itu imamnya. Masya Allah. Akhirnya niku pun dugi. Pengalaman beberapa kali kula kapok nek nyandindi aku diterke ndak mau, dijemput saya ndak pernah mau. Aku tak numpak gledekan dewi. Mereka numpak gledekan dewi ini iso. Insya Allah. Kula Sumber Lawang kan mung setengah jam. Nek nganggo mobil sak jam mboten teko. Ini ternyata penting sekali Bapak Ibu. Monggo, kula panjenengan sami harus berusaha setiap hari beristighfar kepada Allah. Ini mudah-mudahan benar-benar kita mendapatkan la'allakum turhamun, mendapatkan rahmat Allah. Monggo cobi orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik dirahmati Allah itu ciri-cirinya mendatangi pengajian itu senang. Kalau izin panitia dan takmir mutlak harus mendoakan, wajib mendoakan. Kalau ada jamaahnya yang minta izin, kewajiban, ini perintah Quran surah Al-Mu'minun ayatnya 62, di akhir ayat Allah menegaskan dalam suatu majelis apapun, jikalau itu ada yang izin, mutlak wastaghfirlahumullah, mudah-mudahan kalian diampuni oleh Allah. Innallaha ghafurur rahim. Al-Mu'minun bapak-bapak penjenengan tambahkan iki nek dereng nate ayatipun swidak kalih 62. Jadi ini ada konsekuensi. Jamaah izin, takmir, panitia, pengurus wajib mendoakan. Mula dibiasakan yang pertama, kalau ada yang izin doakan dulu, wastaghfirlahumullah. Mergo biasanya sing izin kan orang mung siji, kan 2, 3, 4 banyak, didoakan. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Nah ini pentingnya pengajian itu harus izin. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, yang keenam untuk menggapai ini bertiga itu kita bisa mendamaikan. Lah ini umat Islam sekarang ini kan do piye iki? Do dewe-dewe. Tolong Bapak Ibu pengurus masjid memberikan sertifikat seperti apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Duh wis jam 8 kurang 5 menit. Nek punjul sithik ngoten pareng mboten? Pareng, Pak. Tenan niki jujur ampun grenengan lho. Soalnya Ustadz Yanto tadi wis garis, wis ndawuhi pokoknya jam 8 lho Mas. Iki panjenengan selak duwe acara apa neh iki nek diundur sithik ngoten ben temonjoh nggih. Ben temonjoh jane kula biasane karo tengah jam teko 2 jam. Lah iki sak jam iki jane kula kurang materine. Bapak Ibu, ternyata yen kula panjenengan niku izin didoakan, ini ternyata manfaatnya, upaya usaha apa yang diusahakan karena izin dan didoakan, Allah itu mengabulkan dengan cepat. Mula niki tulung pokoknya wiwit mengke mulai sekarang tidak datang kajian harus izin ben didongake piyayi akeh. Fa insyaallah ngaten Bapak Ibu nggih, walaupun lewat WA. Nek gak kagungan Android, tulung tanggane sing cedhak, nyuwun tulung Bu kula mangke dipamitke, nyuwun tulung Pak kula mangke dipamitke.
Ini luar biasa, mendamaikan orang yang sedang bertikai. Marilah umat Islam, ayo islah, wis rasa rebutan. Sok mben ki tahun 24 pokoknya didom kabeh wong Islam ngono wae. Rasa ndadak partai ini kan hanya untuk jembatan, untuk wadah. Silahkan Ustadz Markom ini sebagai pemimpin partai apa, yang lain partai apa, panjenengan tak aturi rukun. Sok mben ki ayo bareng-bareng. Kowe sok ben pemimpinnya aku wakile apa aku pemimpinnya kowe wakile. Engko nek dum-duman gaji ya dipangan bareng ngoten mawon. Dadi ampun nakal-nakalan, aja serakah. Bareng-bareng, ayo kita dukung. Mari kita dukung. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sesama umat muslim niku saudara. Fa aslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Lagi nek do gelem rukun niki entuk rahmate Gusti Allah, ayo do islah. Mboten sah rebutan urusan bener wong kula panjenengan Allahnya sama kok. Rukun imannya sama, rukun Islamnya sama. Urusan furu'iyah kuwi aja do dienggo rebutan. Nek kowe ngono aku ngene ya kowe rasa nudingi nek aku ngene kowe ngono. Selama itu tidak amalan-amalan yang TBCM. Ini penyakit Bapak Ibu. Apa TBCM napa? T tahayul. B bid'ah. C-nya khurafat, M-nya musyrik. Ini bahaya sekali, itu penyakit. Selama tidak tersentuh penyakit itu, furu'iyah silahkan. Allah telah berfirman kok, lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau masalah ubudiyah itu mutlak harus, tidak bisa ditawar. Itulah Bapak Ibu pentingnya kita mau berdamai diri. Nek kula yakin wong Muhammadiyah iki menyatu jadi satu. Menyatu jadi satu. Monggo. Monggo. Saya ndak memiliki partai. Pokoknya partai ki anggere Islam tak dukung. Sing gak gelem nyang partai A, silahkan ke partai B, sing penting Islam. Nek partai A karo B gak gelem nyang partai C, silahkan. Sing penting kita nanti mengerucut menjadi satu. Aliansi di situ, koalisi di situ. Jadi niki nyuwun tulung, malah aja eneng sing gak tindak, jenenge napa nika? Lah, aja enek sing gak tindak, malah suarane gak dicobloske rugi no. Datang, tapi sampaikan itu yang Islami. Pilihlah. Tak niki enek partai niku nuwun sewu anak komunis wis wani ngedekne partai. Saya berani menyampaikan ini karena sudah disahkan oleh Menkumham. Nggih namanya prima. Iki anak-anak PKI ku rombongan ngedekne partai. Lah iki nek ngono apa Bali zaman 55 wae telu wae. Lah monggo ini umat Islam lah, ayo bersatu. Jadi maksud saya mengajak ini bersatu, kita itu sesama saudara. Nah, kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, takut terhadap siksa Allah. Saya teringat Bapak Ibu, pada waktu Gunung Merapi meletus, saya meluncur ke sana memberikan bantuan-bantuan doa. Saya melihat yang namanya Lek Marijan. Lek Marijan kuwi jaman uripe Masya Allah. Nek rene kowe kudu nggawa ingkung pitik ireng mulus. Karena kan juru kuncinya Lek Marijan. Dinggo njaluk supaya dikabulke karo Kiai Petruk wedhus gembel. Kula ngoten niku yen kula mantan dukun Bapak Ibu. Dadi kula ngoten niku rada tanggap. Akhirnya ternyata Allah itu mengingatkan kepada umat manusia yang masih hidup. Gelo mati Lek Marijan, mati nyerkungkung. Kaya ingkung pitik ireng mulus. Orang-orang yang membela mereka, dia sujud syukur di depan pawon. Pawon itu bahasa Indonesia ini apa? Belanga. Nggih, pokoknya niku nyerkungkung matine ning ngarep pawon. Jadi dianggap sujud.
Lho apa wong ra waras ana sujud ning ngarep pawon iki. Saya begitu. Jadi melihat siksa azab Allah itu sangat menakutkan. Kemudian saya keluar melihat pohon sebesar itu dirangkul wong loro. Ternyata kena api. Apinya api Gunung Merapi. Pohon yang tumbuh subur kena api itu bisa lonyoh terbakar. Saya belum membayangkan yang lipat minimal 70 kali api neraka. Seperti apa kalau itu terkena tubuh kita? Maka saya kalau mendengar azab, mendengar siksa, hati saya itu merinding, takut kita jangan tersentuh itu. Fa insyaallah Allahumma amin. Supaya tidak tersentuh itu apa? Ayo menggapai, meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Wa idza qila lahum ittaqu ma bayyina aitikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Quran surah Yasin ayat 45. Ini sudah tenar sekali, kula panjenengan wis hafal kabeh. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang, supaya kamu mendapat rahmat. Tapi orang-orang yang tertutup hatinya, sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Orang yang tertutup hatinya, dia tidak takut. Eleh yo nek tenan begitu. Wong padha rung roe. Tapi orang-orang yang beriman yakin bahwa siksa Allah itu, azab Allah itu pasti ada. Maka imam besar Habib Rizik itu menantang kepada semua yang pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa kan ditantang itu. Coba bayangkan, luar biasa. Tunggu nanti pengadilan di akhirat. Hakim iki merinding wis akeh sing rontok itu. Karena kebenaran. Kebenaran itu dimusuh kebatilan. Yang batil innal batila, karena zahuqa pasti lenyap. Percayalah Bapak Ibu, itu karena firman Allah. Niki mungkin tidak kesuwen. Rahmat Allah saya temukan la'allakum turhamun dalam Quran itu ada 7, di dalam 7 ayat. Mungkin nyuwun tulung mbok bilih ada yang menemukan lagi la'allakum turhamun, nyuwun tulung kula di WA Ustadz Markom, Ustadz Taslim nyuwun tulung. Jadi nanti kalau ada yang menemukan lagi selain ayat-ayat yang saya sampaikan, tulung kula diparingi kabar, kita tambahkan. Yang saya tambahkan adalah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu amra an shalla qabla al-asri arba'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati seseorang yang mengerjakan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Bapak Ibu, Pak Bu, apakah kita sudah membudayakan ini? Sebelum asar itu 4 rakaat. Waduh, ini peluang besar kita untuk memperoleh rahmat Allah. Betul, itu peluang besar. Hadis ini riwayat Abu Dawud, ya. Hadis ini riwayat Ahmad. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Ya. Ibnu Kuzaimah dan Ibnu Hibban menyatakan hadis ini sahih. Salat sunnah sebelum asar, qobliyatan asri, adalah 4 rakaat. Hadis ini hasan sekaligus sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Kuzaimah. Barang siapa yang bisa istiqomah melakukan itu, termasuk ini jawaban tadi, sehari semalam 72 rakaat. Mari kita lakukan Bapak-bapak. Iki sing sepele wae genah mlebu swarga. Napa nek bar wudu ngoten nggih pun do salat. Sehabis wudu sudah sholat tahur. Bapak-bapak sudah napa dereng? Aduh, nek jahe nek sing dereng ini kesempatan.
Bilal itu masuk surga itu gara-gara setiap habis wudhu itu melakukan sholat sunnah togur 2 rakaat. Bilal itu sudah ditunjukkan oleh Allah masuk surga. Oke. Monggo kita lakukan simpulan Bapak Ibu, refleksi, monggo muhasabah. Niki mundure seberapa jam, niki 6 menit nggih, kesimpulan nggih. Coba mari kita muhasabah. Muhasabah niku mawas diri. Lah terus tingkatanku iki nek dadi wong iman, tingkataku kuwi wis teko ngendi? Tadi yang pertama sudah disampaikan oleh Ustadz yang mengisi iftitah, taubatan nasuha. Ini adalah tingkatan yang pertama bapak-bapak, ibu-ibu. Sing dereng do tobat, mari kita beristighfar yang banyak sekali. Taubatan nasuha. Aku tumindak elek-elek, wis tak tinggalke. Saiki garis sing apik. Termasuk jabat tangan ini saja, selain mahram itu tidak boleh. Besok dipantek nganggo paku sing wis dicelupke ning nggon geni neraka, dipantekke ning nggon bon-bonan. Niki tulung nek jabat tangan niki nek ora mahram aja jabat tangan, cekap ngaten mawon. Nek ya aja gelem iku wis pandemi iki saya ndak pernah mau nek jabat tangan padha-padha le wong muslim kok jabat tangan kok dijak berik. Saya ndak pernah mau dijak berik begini, saya ndak mau. Berik kuwi ra simbole wong apa iki, kewan apa rek ngajak berik. Iya, saya ndak mau berik. Jabat tangan ya jabat tangan. Insyaallah dilepaskan oleh Allah. Apalagi tadi sudah membaca doa nggih. Doa itu setiap saat dibaca. Insyaallah ini istajabah. Muhasabah, tingkatan yang pertama adalah taubatan nasuha. Nggo ndang ngokeh-ngokeh leh istighfar. Ada pendapat ulama nganggo sholat sunnah taubatan, silahkan yang meyakini itu taubatan nasuha, monggo. Kemudian tingkatan yang kedua adalah zuhud. Zuhud itu seperti apa? Zuhud itu adalah mencintai Allah, gak patio mencintai duniawi, harta benda. Zuhud niku simpulan ten halaman sekawan wonten. Nggih kula tuliske. Nek dibahas nggih njing ben sanes wekdal. Niki mboten mungkin saged bahas. Jadi orang yang zuhud itu tingkatan orang yang kedua. Nek wis tobat itu sudah membuka pintu. Jadilah zuhud. Hanya takut kepada Allah. Inni akhafullah rabbal alamin. Hanya takut kepada Allah. Milo antarane jagong karo pengajian. Kalau orang itu sudah memiliki tingkatan kedua, grade kedua, mesti mengutamakan yang pengajian. Wong jagong ki kok gak dosa kok keri kok. Nek perlu nanti sore masih bisa kok. Nek perlu sesuk je iso. Tapi kalau kajian ini sudah terlambat. Coba, ini tadi materi penting untuk mendapatkan rahmat Allah. Hodo nek panjenengan gak ngrungokke rak rugi gede banget. Untung panjenengan iki mau do rawuh. Sing nomor 3 tatarannya itu ridho. Ridho itu mencari sesuai dengan ucapan kita, raditu billahi robba. Aku bersaksi Allah itu menjadi sesembahan saya. Ya wis, kalau sesembahannya Allah jangan diwayuh, jangan yang lain. Aja ndadak nyanggone Mbah Dukun, aja ndadak nyanggone Mbah Danyang. Nggih, jangan seperti itu. Namanya itu, ya itu namanya mayuh Gusti Allah. Itu malah dosane gedem banget niku. Kene nek jek sing nggo nangker masaran pundi sing jek sing nggo nangker. Mau didirikan bangunan, insyaallah kula panjenengan timbali tak ewangi. Tak ewangi ngeleh sing diarani Danyang sing bau reksa. Kula ewangi. Itu ada doa-doanya, khusus ada doa. Kapan-kapan kita bicarakan tentang doa. Ad-donga'u silahul mukmin.
Doa itu pusakanya orang beriman. Yang ketiga berarti ridho. Wabil islami dina. Kalau kita sudah mengkaih Islam, ayo ini kita maui lahir batin cipta rasa karsa niki menjadi satu. Mau Islam itu perintahnya apa? Jangan pernah ditawar. Dengan atas dasar Quran dan Sunnah. Yang keempat adalah mahabbah. Apa itu mahabbah? Mahabbah adalah sangat mencintai Allah. Karena urutan mencintai itu ada 12. Urutan mencintai. Mencintai harta benda itu urutan yang ke-11 Bapak Ibu. Mencintai istri atau suami itu urutan ke-9. Yang pertama mencintai Allah, yang kedua Rasulullah, yang ketiga jihadu fisabilillah, yang keempat orang alim. Yang kelima mencintai ibu, yang keenam mencintai ayah. Yang ketujuh mencintai orang alim. Yang kedelapan mencintai anak-anak. Yang kesembilan mencintai istri atau suami. Jadi ternyata mencintai istri atau suami itu urutan ke-9. Saya nunggui bapak saya di rumah sakit. Saya ngisi pengajian, saya harus ngisi pengajian lari. Bareng ngisi pengajian kembali lagi nunggoni bapak. Iki nek ditonton toto lahir, abot. Tapi insya Allah karena saya mencintai Allah, dadi enteng. Gitu. Monggo, ngeten iki dibudayakan. Ngaji karo jagong, ngaji sik. Jagong engko nek bar ngaji. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Yang terakhir ma'rifatullah. Ma'rifatullah niku wis gak tahu gagas. Wis gak tahu gagas urusan donya. Koyo-koyo jikalau perut ini tidak lapar, tidak makan. Koyo-koyo lho niki lho. Kalau tidak haus, kita tidak minum. Karena apa? Zikrillah, kita selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih predikat menjadi seorang sufi. Ma'rifatullah, dekat sekali dengan Allah. Ini hanya tingkatan grade yang disimpulkan oleh para alim. Monggo kula panjenengan 5 iki mau tingkatane wis teko nggon ngendi? Belum kasep. Mboten sisah susah, ndak usah sedih. Ayo kita tingkatkan. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya sampaikan salah, mohon untuk dimaafkan. Yang benar itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.